Nah, karena beliau sudah mualaf, pada suatu maghrib beliau sholat maghrib di istana, di pemerajaan. Beliau sholat kan seperti Islam, pakai mukena. Ya, mukena, menghadap ke barat. Ya, kan aneh sekali kalau di Bali waktu itu. Ya, bagi yang belum tahu. Ya, yang belum tahu, ini dilihat oleh Patih di Puri. Patih yang melihat, kok aneh nih gitu. Nah, keanehan ini dilaporkan kepada ayah beliau, Raja. Karena Raja itu tidak waspada, tidak mengadakan cek and recheck, tahu sudah marah. Dalam keadaan kondisi marah, jangan mengambil keputusan. Tapi ayah beliau langsung marah dan mengambil keputusan. Ajak dia ke kuburan Badung, ini kan kuburan di wilayah itu. Di sini dah. Ajak di sana, selesaikan di sana gitu. Dan sampai ajak di sini, beliau berkata, beliau menanyakan kepada patihnya yang memimpin itu, beserta pengirim beliau 40 orang, menanyakan, paman gitu dia. Saya diajak kemari itu, saya sudah mempunyai firasat. Beliau, sudah punya firasat bahwa saya akan dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam sahabat-sahabat muslim semuanya, berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke sahabat, jangan henti-hentinya, jangan bosan-bosannya kita dukung semua channel-channel muslim, channel dakwah, channel kristolog yang bertujuan untuk membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah. Dukungan Anda berupa like, juga subscribe dan juga share adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut serta di dalam membentengi akidah umat. Dan mudah-mudahan segala bentuk dukungan Anda adalah sebuah amal atau sebuah kebaikan bagi Anda, amal kebajikan yang pahalanya akan mengalir sampai di yaumil qiyamah. Amin. Oke sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan sajikan sebuah kisah yang mana kisah ini belum tentu banyak orang yang tahu, atau masih sedikit mungkin dari para sahabat sekalian yang tahu tentang sebuah kisah ini, yaitu kisah yang sangat menarik dari Bali, dari Pulau Bali. Ini mengisahkan seorang putri raja. Ini adalah sebuah kisah Raden Ayu Siti Khotijah, putri Raja Bali pemeluk agama Islam. Mungkin para sahabat heran ya, di Bali kok ada putri raja memeluk agama Islam. Tetapi faktanya memang ada. Dikisahkan Raja Pemecutan Denpasar memiliki seorang putri cantik yang amat disayangnya. Putri Raja Pemecutan bernama Gusti Ayu Maderai. Raja Pemecutan begitu menyayanginya, dan kecantikannya tersebut tersohor ke seluruh Bali, sehingga tidak sedikit para pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersunting Gusti Ayu Maderai tersebut. Nah sahabat, saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Maderai. Beliau ini terkena penyakit kuning atau liver,
Dan bertahun-tahun penyakit itu tidak dapat disembuhkan, meski banyak dari tabib atau orang-orang pintar di sana telah berusaha menyembuhkan sang putri dan telah dipanggil oleh sang raja untuk mengobati putri kesayangannya, tetapi hasilnya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit dari putri sang raja tersebut. Pada suatu saat ayah Gusti Ayu Maderai melakukan tapa atau bersemedi untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesembuhan putrinya. Dan ayah Gusti Ayu Maderai mendapat pawisik atau bisikan dari Yang Maha Kuasa agar beliau memerintahkan seluruh patih kerajaan untuk mempersiapkan pengumuman sayembara. Begitu dikisahkan oleh Jero Mangku I Madepuger atau juru kunci makam Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Khotijah. Beliau ini kan anak Raja Pemecutan, ya, satu-satunya anak Raja Pemecutan, wanita lagi. Ini kejadiannya sebelum Perang Puputan Badung. Perang Puputan Badung itu terjadi tanggal 20 September tahun 1906. Sebelum itu saya juga belum jelas sekali tahu, karena kakek saya udah meninggal di dalam Perang Puputan Badung itu gitu. Beliau ini kan menderita penyakit, satu penyakit yang dulu namanya sakit kuning. Kalau sekarang mungkin lever gitu. Ya. Kejadian ini kalau dulunya itu kan tidak ada dokter, yang ada hanya balian, ada dukun. Kalau di Bali balian namanya. Nah, kalau dulu raja itu kan sudah semua balian dicari, tapi tidak satu pun tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Nah, beliau raja, ayah beliau mempunyai inisiatif untuk bersemadi di Pemerajaan, tempat suci itu kan Pemerajaan namanya. Di dalam semadi itu ayah beliau mendapat pawisik supaya ayah beliau mengadakan mengumumkan kepada rakyat Pemecutan waktu itu. Dan pengumuman sayembara itu dilakukan tidak hanya di Bali saja, tetapi juga diperuntukkan bagi kerajaan-kerajaan lain di luar Bali. Dan di situ ada dua titah dari sang raja pada sayembara tersebut, yaitu yang pertama, barang siapa yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit anaknya, kalau dia perempuan akan diangkat menjadi anak raja. Dan titah yang kedua, kalau dia laki-laki, jika memang jodohnya maka akan dinikahkan. Dan sabda sayembara raja tersebut, Raja Pemecutan, itu didengar oleh ulama dari Yogyakarta, yang mana ulama ini memiliki ilmu yang tinggi, dan ulama ini memiliki anak didik atau santri kesayangan dari Bangkalan Madura yang bernama Pangeran Cakraningrat IV. Begitu dikisahkan oleh Jero Mangku. Ayah beliau mengadakan mengumumkan kepada rakyat Pemecutan waktu itu, barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit anak beliau yang namanya Gusti Ayu Maderai, kalau dia memang wanita akan dijadikan saudara, kalau dia laki-laki, kalau jodohnya akan dikawinkan. Nah, pawisik ini didengar oleh seorang syekh dari Jogja gitu. Karena dulu itu kan tidak ada telepon juga. Iya, telepati Nah, ya, didengar di sana. Apa yang beliau katakan itu didengar di Jogja gitu. Karena kehebatan batin beliau, ilmu batin. Nah, seorang syekh dari Jogja ini mempunyai anak didik yang bernama Pangeran Cakraningrat keempat dari Bangkalan Madura. Dan ulama dari Yogyakarta itu memanggil Pangeran Cakraningrat IV
untuk datang ke Yogyakarta, dan setelah menghadap sang ulama memerintahkan agar Pangeran Cakraningrat tersebut pergi ke tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan Badung. Singkat cerita, Pangeran Cakraningrat IV berangkat ke Bali ditemani oleh 40 orang prajurit. Dan sesampainya di kerajaan Pemecutan, Pangeran Cakraningrat IV langsung menemui Raja Pemecutan dan mengutarakan maksud hati untuk ikut sayembara untuk mengobati Tuan Putri yang saat itu tengah sakit keras. Dan pada saat pertemuan pertama dan bertatap mata antara Pangeran Cakraningrat IV dan Gusti Ayu Maderai, beliau berdua ini sudah saling jatuh cinta. Begitu ucap Jero Mangku, sang juru kunci makam. Nah, beliau memanggil anak didik beliau ini, Pangeran Cakraningrat keempat. Kalau sekarang kan di telepon, itu dipanggil aja udah dengar gitu. Akhirnya beliau datang ke Jogja bersama berapa orang itu? 9 apa 6 orang. Itu naik kuda itu. Udah kan ada jalan juga ya. Iya. Lewatnya hutan masih. Ya. Itu naik kuda, katanya beliau terbang ke Jogja gitu loh. Terbang ke Jogja menanyakan kepada guru beliau Syekh ini apa yang gerangan terjadi dialog di sana. Pak. Guru beliau mengatakan, tadi malam saya dengar ada orang yang memerlukan bantuan dari kamu. Tolonglah kamu bantu orang itu. Ada di Bali, di daerah Pemecutan. Dia langsung tidak boleh, tidak ada penundaan. Langsung dia dari Jogja itu datang ke Bali gitu. Bersama pengawal beliau. Langsung juga menurut kakek saya, tahu-tahu ada di Pemecutan. Katanya beliau terbang gitu. Begitu kehebatan orang-orang dulu, tak ngerti saya. Betul Pak. Nah, datang ke Pemecutan, langsung kepada raja, ketemu pada raja. Ini Pangeran Cakraningrat itu langsung bertanya kepada raja, apa yang bisa kami bantu? Karena kami mendengar ada berita ada orang sakit di sini itu. Oh iya betul, kan perkenalkan diri dulu. Akhirnya dia bilang bahwa anak saya yang bernama ini Gusti Ayu Maderai, salah satu anak beliau menderita penyakit kuning. Kalau sekarang mungkin lever ya Pak. Di Bali saya sudah carikan obat ke dukun, ke Balian. Dukun di Bali kan namanya Balian. Banyak sekali saya cari dukun, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Nah, setelah menjelaskan itu, dia menyanggupi untuk mengobati Pangeran Cakraningrat itu. Dipanggillah anaknya. Setelah bertatap muka, pemandangan pertama itu udah terjadi kontak gitu. Udah ada rasa. Ya. Dan selanjutnya Pangeran Cakraningrat IV membacakan doa untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri raja tersebut. Dan alhasil Pangeran Cakraningrat IV berhasil menyembuhkan penyakit putri kesayangan raja tersebut. Dan sesuai janji raja, keduanya pun akhirnya dinikahkan. Jadi bukan karena janji semata, bukan karena titah atau sabda dalam sayembara tersebut, tetapi di sini pernikahan itu memang dilandasi oleh saling mencintai di antara Pangeran Cakraningrat IV dan Gusti Ayu Maderai. Dan beberapa saat setelah menikah, akhirnya Pangeran Cakraningrat IV mohon pamit kembali ke Bangkalan Madura. Gusti Ayu Maderai yang telah sah menjadi istrinya diajak ikut serta ke Bangkalan Madura. Dan di Bangkalan Madura akhirnya kedua mempelai tersebut dinikahkan secara Islami. Gusti Ayu Maderai menjadi mu'alaf atau memeluk agama Islam,
dan nama beliau diubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah alias Raden Ayu Pamecutan. Dan setelah memeluk Islam, Raden Ayu Siti Khotijah rajin menunaikan kewajiban agama. Sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkannya. Dan suatu saat, suatu hari, Raden Ayu Siti Khotijah meminta izin kepada suaminya, Pangeran Cakraningrat IV, untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Mungkin karena rindu dengan keluarganya, maka akhirnya Raden Cakraningrat IV pun mengizinkan sang putri tersebut pulang ke Bali. Nah, beliau rindu dengan ayah, ibu, dan keluarga besar kerajaan Pamecutan. Pangeran Cakraningrat IV mengizinkan beliau pulang ke Bali. Beliau memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawal Raden Ayu Siti Khotijah. Begitu kisah dari Jero Mangku, sang juru kunci. Nah itu diobati, kurang lebih tidak seminggu katanya. Menurut kakek saya itu, kok bisa sembuh gitu loh. Sembuh betul-betul sehat sekali. Ditanya oleh ayah beliau, anaknya, gimana itu udah lantas kamu gimana, ada minat kepada akhirnya beliau mengatakan bahwa saya ada minat pada dia gitu. Nah kalau sudah ada minat begitu, dikawinkan beliau menjadi istri keempat dari Pangeran Cakraningrat ya. Dibuatkan upacara di istana. Dalam acara upacara itu kan menurut ukuran Bali dulu waktu itu, ya beliau diupacarai supaya resmi. Ya setelah diupacarai diboyonglah ke Bangkalan Madura. Sampai di Bangkalan Madura, di kecamatan apa namanya itu, kecamatannya ada di buku itu lupa saya. Ya. Nah, di sana diupacarai lagi secara Islam gitu. Nah, langsung beliau masuk Islam, mualaf. Setelah lama di sana sampai 3 tahun, kan beliau kangen dengan saudara-saudara di sini, kangen sekali. Kebetulan ada upacara besar di istana di Pamecutan, beliau diundang ke sana. Datang undangannya ke sana itu supaya datang ke Denpasar, ke istana, karena ada upacara Maligia namanya. Setelah upacara ngaben ada acara lagi satu, yang terakhir Maligia besar. Lalu di istana kan besar, nggak ada upacara di istana kecil sampai sekarang begitu juga. Itu datang dia diiring, suami beliau nggak ikut kemari, diiring oleh pengiring beliau 40 orang, 20 laki-laki, 20 perempuan. Nah itu beliau pakai perahu, karena tidak ada jalan darat, tidak ada dulu, pakai perahu dari Bangkalan. Dan sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakraningrat IV memberikan bekal kepada istrinya berupa guci, keris, dan pusaka yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khotijah. Dan dalam perjalanan Raden Ayu Siti Khotijah dari tanah Bangkalan menuju ke tanah Bali, keluarga besar kerajaan Pamecutan tengah mempersiapkan upacara Maligia. Dan sesampainya di kerajaan Pamecutan, Raden Ayu Siti Khotijah dan rombongan disambut baik oleh keluarga besarnya. Nah, setelah sampai di kerajaan Bali, akhirnya dengan kemualafan Raden Ayu Siti Khotijah, itu ketika saat sholat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Khotijah pun menunaikan sholat maghrib di Merajan Istana, tempat suci bagi agama Hindu. Dan seperti biasa, Raden Ayu Siti Khotijah mengenakan mukena putih dan lalu sholat menghadap ke arah kiblat. Nah, di situ patih kerajaan melihat Raden Ayu Siti Khotijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Patih kerajaan menganggap aneh cara sembahyang Raden Ayu Siti Khotijah tersebut. Dan sebaliknya patih menduga
bahwa Raden Ayu Siti Khotijah ini tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam atau leak. Nah, inilah prasangka buruk sang patih kepada sang putri Raden Ayu Siti Khotijah yang ketika itu sudah mualaf dan masuk Islam dan lalu menunaikan ibadah sholat maghrib. Disangkanya tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam, begitu. Dan akhirnya sang patih pun sontak melaporkan hal tersebut kepada Raja Pemecutan yang tidak lain adalah ayah dari Raden Ayu Siti Khotijah sendiri. Dan Raja sangat marah mendapat laporan sang patih tersebut. Dan lalu Raja akhirnya memerintahkan agar Raden Ayu Siti Khotijah dibunuh. Jadi ini sang Raja Pemecutan termakan oleh praduga dari sang patih yang telah menuduh bahwasanya sang putri Raden Ayu Siti Khotijah katanya telah mengamalkan ilmu hitam, padahal di situ sebenarnya Raden Ayu Siti Khotijah tengah menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan alhasil itu tadi bahwasanya sang raja atas hasutan sang patih ingin membunuh Raden Ayu Siti Khotijah. Dan lalu sang patih mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu Siti Khotijah mengaku telah memiliki firasat jika ia nantinya akan dibunuh. Maka beliau pun meninggalkan pesan kepada patih sebelum menghembuskan nafas terakhir. Begini bunyi pesannya: janganlah saya dibunuh dengan memakai senjata tajam apapun, karena itu tidak akan dapat membunuh saya. Pakailah cucuk konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu, yaitu benang 3 warna, warna putih, hitam, dan merah. Begitu kata Jero Mangku mengisahkan, menirukan ucapan sang putri raja, sang Raden Ayu Siti Khotijah. Dan nanti lemparlah cucuk konde ini ke arah dada saya sebelah kiri. Apabila saya sudah meninggal, dari badan saya akan keluar asap. Dan bila asap yang keluar dari badan saya berbau busuk, maka silahkan paman patih tanam mayat saya sembarangan. Tetapi jika asap dari badan saya berbau harum, tolong buatkan saya tempat suci yang disebut keramat. Begitu pesan terakhir Raden Ayu Siti Khotijah. Dan benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, maka dari tubuh Raden Ayu Siti Khotijah mengeluarkan asap dan aroma harum. Kejadian ini dilaporkan kepada sang raja, dan sang raja pun sangat menyesal atas keputusannya. Begitu tutur sang juru kunci. Saat itu, begitu jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan, maka tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabut sampai 3 kali pun pohon itu tetap kembali tumbuh. Kakek dan nenek saya yang saat itu ditugaskan menjadi juru kunci akhirnya bersemedi. Raden Ayu Siti Khotijah berpesan agar pohon yang tumbuh di tengah makam dipelihara dengan baik, karena pohon ini tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat dan rezeki kepada umat yang berziarah. Begitu katanya, kata sang putri, ditirukan oleh sang juru kunci. Dan hingga sampai saat sekarang, pohon tersebut terus menjulang tinggi dan diberi nama pohon rambut atau taru rambut. Dan setiap harinya selalu ramai umat Islam berkunjung berziarah ke makam Raden Ayu Siti Khotijah. Ya, nah karena beliau sudah mualaf, pada suatu maghrib beliau sholat maghrib di istana, di Pemerajaan. Beliau sholat kan seperti Islam, pakai mukena. Ya, mukena, menghadap ke barat. Ya.
Kan aneh sekali kalau di Bali waktu itu. Iya, bagi yang belum tahu. Iya, yang belum tahu. Ya tidak pernah melihat orang sembahyang menghadap ke barat. Iya. Kalau di Bali kan menghadap timur atau ke utara. Iya. Ini dilihat oleh patihnya, patih di Puri. Patih yang melihat. Kok aneh ini gitu. Nah, keanehan ini dilaporkan kepada ayah beliau raja. Karena raja itu tidak waspada, tidak mengadakan cek and recheck, tahu sudah marah. Dalam keadaan kondisi marah, jangan mengambil keputusan. Tapi ayah beliau langsung marah dan mengambil keputusan. Ajak dia ke kuburan Badung, ini kan kuburan, wilayah kuburan. Di sini dah. Ajak di sana, selesaikan di sana gitu. Dan sampai ajak di sini, beliau berkata, beliau menanyakan kepada patihnya yang memimpin itu, beserta pengiring beliau 40 orang, menanyakan, paman gitu dia. Saya diajak kemari itu, saya sudah mempunyai firasat. Beliau, apa? Saya sudah punya firasat bahwa saya akan dibunuh. Tapi ingat paman, saya tadi di istana, saya sedang sembahyang menurut agama saya, menurut kepercayaan saya. Saya tidak ada mengusah asik istana. Saya sembahyang, saya sedang menghadap Allah. Padahal waktu itu patih itu sudah membawa keris pusaka untuk membunuh beliau. Beliau mengatakan, paman, jangan sekali-kali paman membunuh saya dengan senjata tajam. Tidak akan mempan paman. Tidak akan mempan saya dibunuh sia-sia paman. Saya ke Bali, saya dibekali senjata oleh suami saya, yaitu tusuk kunci saya. Diambil di rambut dia. Ini dipakai paman. Senjata ini dipakai, baru saya bisa menuju Allah. Nanti lempar dada saya, lempar aja di dada kiri saya. Langsung saya akan meninggalkan paman gitu. Begitu diambil, serahkan keris itu, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilemparlah dada beliau sebelah kiri. Begitu beliau dilempar, langsung beliau wafat. Nah, sebelum beliau wafat, beliau pesan kepada pengikut semua dengan paman patih itu, paman, nanti kalau saya sudah meninggal, dari dada saya akan keluar asap. Bila asap ini nanti berbau busuk, silakan paman tanam saya sembarangan tempat. Tetapi kalau asap nanti keluar dari badan saya berbau harum, tolong nanti buatkan saya tempat suci yang disebut keramat, gitu dia. Nah, setelah itu baru orang mengerti itu keramat gitu. Kan semua sudah pingsan, untuk beliau banyak yang pingsan, banyak yang histeris. Langsung malam itu jasad beliau dimakamkan di sini, disolatin oleh 40 pengikut beliau. Nah, setelah pemakaman selesai, patih kan mempunyai kewajiban untuk melapor kepada ayah beliau. Setelah dilaporkan, ayah beliau sangat menyesal sekali karena bau waktu itu asap yang keluar dari badan beliau masuk ke istana, dihisap oleh dirasakan oleh keluarga beliau di sana, termasuk ibunya juga. Beliau sangat menyesal sekali. Ya, sesal kemudian tak ada artinya. Maka kebetulan kakek saya jadi kepala istana waktu itu, menjadi
mengurusin keluarga kerajaan sebagai sedahan namanya, yang mengurus kekayaan raja dulu. Jadi raja memerintah kepada kakek saya untuk menempatkan beliau di sana gitu. Jadi pengikut-pengikut beliau yang di kampung Islam Kepaon, di kampung Jawa, Jalan Ayani, memang pengikut beliau di sana di tempat. Waktu itu diperintahkanlah kakek saya oleh ayah beliau untuk menjaga makam beliau di sini. Kakek dan nenek saya tidurnya di sini. Setelah beliau wafat, ini terus dipagari dengan bambu oleh kakek saya supaya ada batasnya gitu antara kumpul makan umum dan beliau. Nah begitu beliau wafat, besoknya pagi-paginya kakek saya kan kemari dia bersih, nyapu gitu. Nah itu malam harinya, besok waktu itu malam hari setelah kakek saya nyapu, ada tumbuh di pohon ini di tengah-tengah makam beliau. Nah, kok aneh nih, supaya jangan mengganggu makam, dicabutin oleh kakek saya. Nah, setelah dicabutin, besoknya malamnya tumbuh lagi di tempat ini. Tingginya sama, kurang lebih setengah meter lah. Cabutin lagi sampai 3 kali itu. Akhirnya ketiga kalinya tumbuh lagi dah. Keempat kalinya itu kakek saya berpikir, udah berani dia kakek saya. Nah, akhirnya kakek saya bersemadi juga di sini, Cirakat sama nenek berdua. Nah dalam semadi itu, Cirakat itu, kakek dan nenek saya mendengar pesan dari beliau, tolong pohon ini jangan dicabut lagi, karena pohon ini tumbuh dari rambut saya. Namanya pohon rambut. Ya, saya akan memberikan rezeki. Allah akan memberikan rezeki kepada umat saya yang ziarah kemari. Nah itu pesan dari beliau. Bahkan dari sekarang pohon ini kan sudah keropos. Maka saya bungkus dengan kain supaya agak cantik. Tembus ke sana. Kalau ini sebentar aja habis tadi, tapi ini tetap masih utuh dia ke atas itu. Saya bikinin beton di sana untuk ninjang supaya jangan bertahan ya, bertahan gitu. Nah itulah tadi sahabat, kisah seorang putri raja Pemecutan yang memeluk Islam karena penyakitnya yang tidak tersembuhkan, dan ketika sang raja membuat sayembara barang siapa bisa menyembuhkan penyakit sang putri, maka kalau laki-laki maka akan dinikahkan. Dan terbukti di sini Raden Cakraningrat IV yang berhasil menyembuhkan sang putri dan lalu diperistri oleh Raden Cakraningrat IV dari Bangkalan Madura, yang membuat sang putri raja itu akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya kisah tragis ketika sang putri raja kembali ke tanah Bali dan di situ menunaikan ibadah sholat maghrib, tetapi disangkanya oleh sang patih itu sedang mengamalkan ilmu hitam. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadikan hikmah bagi kita semua, bisa kita petik manfaat dari semuanya itu. Dan realita yang ada ternyata di tanah Bali sejak dahulu kala sang putri raja itu telah memeluk agama Islam. Jadi kalau mungkin saat ini banyak sekali dari penduduk Bali itu memeluk Islam karena mungkin hidayah Allah. Cahaya Islam itu memang sudah sejak dahulu kala ada di tanah Bali. Terima kasih sahabat telah berkenan hadir dan menyimak kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.